Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Kecapet Friends edisi 2021. Kali ini aku ditemani oleh kakak. Kakak tingkat ya jatuhnya ya, waktu di Jerman. Iya, Kak iya. Raffi. Halo Halo. Kak. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana? Alhamdulillah baik. Makasih banyak Kak atas waktunya, sudah berkenan hadir di podcast Lulu. Siap, santai, orang nggak banyak kerjaan. Oke, singkat cerita, pokoknya ya aku tahu Kak Raffi itu S2 di sini, dan kontak terakhir aku ingat kayaknya sih Idul Adha ya jatuhnya tahun 2019 ya nggak sih? Yang waktu sholat di, sholat di mana Ini sih ya, namanya? Yunus Emre ya? Itu ya? Yunus Emre deh kayaknya kalau dilihat. Yang Yang Mas Riza terakhir nggak sih? Mas Riza terakhir. oh itu bisa jadi itu Iya, juga. itu kalau nggak salah. Lupa sih. Iya sama. Paling kalau pandemi, aku nganter ini sih, nganter apa Siapa? bukaan pas puasa. Oh, Iya, sempet. Yang kamu mm-mm. udah di apa? Apartemen tingkat itu loh. Yang Apa di sih? dekat Hanseman. Sempat nganter kok. Sempat Eh, nganter beberapa kali ya. I Iya, see. ya sempat nganter. Paling itu kali. Mungkin. Iya, nggak tahu juga. Semua udah lupa. Oke. Iya. Terus untuk memulai aku persilakan Kak Raffi yang memperkenalkan diri. Oke, halo. Saya Raffi. Eh, kuliah kemarin S2 di Aachen ngambil Sustainable Energy. Terus sudah selesai di bulan Juli 2020 ya, pas pandemi. Dan langsung pulang ke Indo sekarang di Tangerang Selatan. Dan sekarang lagi bekerja di GIZ, jadi suatu lembaga donor atau lembaga pengembangan lah dari Jerman untuk negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Jadi ya bekerja di situ sekarang kesibukannya. Udah paling itu dulu Oke. kali ya. Siap, makasih banyak Kak. Iya. Nah, aku bisa bahas dari SD Kak, tapi sekilas gitu kurang lebih. Oke. Sekilas aja kayak SD, kalau boleh tahu Kakak aktif apa? SD ya sekolah lah kayak anak sekolah biasa. SD Eskul kan gitu? Ada eskul? ekskul bola lah. Oh, boleh. Dari dulu lah, Cowok. dari SD bola. SD sempat di dulu kelas 1 kelas 2 tuh di Kepulauan Riau. Oke. Iya, terus pindah ke sini ke BSD ke Tangerang sampai sekarang lah, sampai sekarang. Iya, SD di Al Azhar BSD di BSD sampai ya sampai kelas 6, terus SMP ke Jakarta. Ke Jakarta di Lab School Kebayoran namanya, Jakarta Selatan. Itu juga kalau kesibukan selain Sekolah. selain sekolah ya paling ekskul bola juga. Oke. Jauh-jauh. SMA di SMA 70 Jakarta. Itu Oke. di Jakarta juga. Jadi emang dari SMP sudah di Jakarta, SMA juga di Jakarta. Walaupun tinggal masih Tangerang Selatan ya. Jadi memang Oke. antar kota antar provinsi sih kita sekolahnya. Berangkat pagi pulang malam. Jadi itu kesibukannya sama, masih main bola, terus Oke. main musik lah kalau misalnya di SMA. Nah, baru kuliah ngerantau lumayan jauh lah ini kali ke Bandung. Saya Oke. kuliah di ITB, di Institut Teknologi Bandung, ngambil teknik mesin tuh tahun 2011. Nah, setelah itu lulus di 2016, sempat nganggur setahun karena harus les bahasa Jerman. Ya mungkin lu juga ngalamin kali ya. Harus les bahasa Jerman lama, itu setahun, terus setahun bekerja sambil nunggu dapat beasiswa, baru di 2018 dapat kesempatan untuk lanjut S2 di Jerman sampai 2020. Iya. Masya Allah, Udah ini udah balik lengkap lagi deh. banget loh. Ya kan dari SD kan, tapi kan sekilas lah. Terima Karena kasih nggak banyak banyak. yang menarik. Tapi biasanya aku nanya juga gitu sedikit-sedikit. Nggak kalau boleh tahu, kenapa waktu itu kakak ngambil ITB teknik mesin? Influence terbesar mungkin dari kakak aku kali ya. Dia soalnya Oke. ITB juga, tapi ngambil teknik elektro. Terus apa ya, yang paling besar mungkin
satu suka pelajaran fisika ya, satu pelajaran fisika, Oh, nggak suka biologi, jadi kedokteran sudah pasti lewat lah. iya. Jadi udah jelas fisika, teknik kira-kira, terus kakak kebetulan elektro dan ya taunya cuma itu doang gitu loh, Oke. elektro, terus mesin. Nah sebenarnya nyoba juga untuk pilihan pertama teknik elektro, cuma nggak keterima gitu. Jadi ya masuk pilihan kedua ya udah teknik mesin gitu. Sebenarnya pengen Mm-mm. pengen juga hidup di luar sih, di luar kota gitu. Iya, iya. Ngekos pengen coba. Paham. Udahlah jadi makanya pilihannya ya di Bandung sih. Karena enak juga sih tempatnya. Jadi ya makanya sih ke situ. Masya Allah. Nah, terus Kak, kalau boleh tahu secara general, teknik mesin tuh seperti apa Kak di ITB yang Kakak pelajari? Teknik mesin, kalau orang pasti mikirnya mobil ya. Pasti Oke. kalau misalnya orang teknik mesin belajar mobil, itu ada bener ada salah juga. Bahkan aku sebenarnya kalau dibilang suka mobil sama sekali enggak ya, biasa aja sama Mhm, sekali. mhm. Jadi memang di teknik mesin itu ya ada beberapa spesialisasi sih sebenarnya. Yang pertama perancangan. Jadi namanya itu kayak intinya kita merancang sesuatu barang lah gitu. Sesuatu Mhm, barang. Mungkin pernah nonton Three Idiots. Nah, itu mhm. kira-kira sebenarnya teknik mesin tuh kayak gitulah kayak di film Three Idiots itu. Jadi intinya kita bagaimana menciptakan atau merancang suatu barang untuk bisa menyelesaikan masalah masyarakat gitu lah. Intinya di situ. Itu yang penjurusannya apa spesialisasi perancangan, terus ada spesialisasi produksi. Kalau tadi kan kita merancang nih baru kayak kita mau Iya. konsep, gimana sih bikinnya, perlu apa, kira-kira solusinya seperti Mhm, apa. Nah, produksi ini yang lebih ke manufacturingnya, jadi lebih ke kayak pabrik gitu. Bikin bagaimana sih cara bikinnya, perlu mesin apa aja gitu. Terus ada juga yang satu lagi energi. Jadi ada fokus energi kan kita tahu ya kayak misalnya pembangkit listrik atau mhm. misalnya eh, pabrik-pabrik misalnya pabrik besi itu kan juga butuh energi, jadi energi panas, energi listrik, ya semacam itulah. Jadi sebenarnya mesin ini eh, Luas ya. kita belajar apa ya, sesuatu yang general sebenarnya, Iya, jadi iya, iya. suatu teknik, jadi semuanya dipelajarin sebenarnya. Jadi Mhm, ada listrik, elektronya ada, terus masalah industrinya ada, kimianya ada, terus macam-macam deh. Tapi emang kita nggak spesifik. Beda kalau misalnya elektro ya dia spesifik listrik aja mhm. gitu. Kalau misalnya teknik kimia dia lebih jago tuh masalah kimia. Tapi kita dasar-dasarnya mah bisa gitu. Jadi kalau teknik mesin ini lebih ke versatile jadi lebih general sebenarnya. Oke. Nah, terus kalau boleh tahu karena Kakak ngambil di sini itu sustainable energy, berarti Kakak kalau boleh tahu S1 tuh juga udah ada interest ke energi gitu, bakal Benar, tahu. iya. Mhm, Jadi memang dari S1 tingkat keempat lah kayaknya memutuskan kayaknya lebih menarik mhm, ngambil ke energi gitu. Jadi akhirnya ya mhm. udah deh ngambil ke energi. Nah, itu kalau boleh tahu juga, udah kepikiran berarti S2 sampai maksudnya udah tahu nih aku bakal, maksudnya S2 di Jerman gitu, makanya udah nyiapin les bahasa di sini atau gimana? Jadi awalnya ke Jerman tuh waktu tingkat 4 terus Mhm, lagi biasalah galau ya abis ini mau ngapain ya, abis ini mau iya, ngapain terus. Yang jelas ya aku mikirnya aduh males deh kalau kerja. Karena apa? oke, Karena oke. kerja bayangannya 9 to 5 harus masuk setiap hari nggak boleh bolos. Mhm, Ah udahlah S2 aja lah kita mikir mhm, gitu kan. mhm, S2 aja apa ya, ya udah akhirnya nyari, cuma aku mikir S2 yang nggak mau ngeberatin orang tua mikirnya. mhm, Terus kedua, aku dari kecil tuh nggak pernah dapet beasiswa, jadi bukan anak yang cemerlang yang mana punya beasiswa gitu. Jadi kayak udahlah nggak bakal dapet beasiswa juga, jadi mikir yang murah. Terus kata orang sih Jerman gratis, nah gitulah awalnya. mhm, Akhirnya udah nyari-nyari, terus emang pertama kali nyangkut di Aachen sih, ngelihat kan aku juga nggak tahu ya, sama sekali nggak punya pengalaman kuliah di luar negeri, nggak ada keluarga yang pernah kuliah di luar negeri, temen juga nggak ada. Jadi intinya ya tadi pengen yang gratis Jerman, taunya Jerman apalagi Habibi, udah jadi itu doang. Jadi ya udah deh Masya kita Allah. nyari RWT Aachen. Akhirnya nyari, ya udah ada jurusan energi, ya udah itu jadi oh ini kita harus ke sini gitu. Aku mikirnya gitu aja, simple banget. Akhirnya ya udah baru ngerunutin tuh perlu apa Iya, aja ya, pas iya, lihat iya. bahasa Jerman, ya udahlah kita belajar aja gitu. Oh, Masya Allah. Kalau boleh tahu, kakak tuh ngambilnya yang kan di sini aku tahu tuh kalau S2 tuh kalau nggak EDAAD atau enggak
LPDP gitu. Kalau Hmm, kakak ambil yang mana tuh? Kalau boleh tahu atau LPDP, beda? LPDP, Oh, LPDP. oke. Mm-mm. Tapi memang awalnya sih nggak berpikir beasiswa sih. Jadi Oke. emang di tahun 2000 berapa tuh 2016 aku tuh nge-planningnya dari 2014 kalau nggak salah. 2014 2015 nge-planningnya. LPDP itu baru ada Oke. 2010 kalau nggak salah. Jadi baru 4 tahun dan belum terlalu terkenal lah. Oh, Jadi oke. akhirnya oke udah mikir kesan. Makanya mikirnya nggak Mm. dapat beasiswa kan. Jadi mikirnya Jerman dulu deh. Pas setelah Jerman baru Mm. tiba-tiba nggak lama ada eh, LPDP ada sharing ke ITB. Oh, oke. Kebetulan emang aku waktu dulu di teknik mesin di ITB itu emang jadi salah satu penanggung jawab di bidang akademik. Jadi mau nggak mau aku yang harus datang tuh sharingnya. Ya, ya. Jadi ya udahlah datang. Oh jadi malah jadi tahu sendiri. Wah ini ada peluang besar Heeh. nih. Heeh. Ya udah akhirnya nyoba deh akhirnya tahun 2016 kalau nggak salah nyoba langsung habis lulus. Sempat nggak keterima. Percobaan kedua baru baru keterima. Oh, jadi benar-benar kakak infonya dari acara tersebut gitu ya? Maksudnya, Bener-bener pertama kali. semuanya langsung dapet situ atau di website tuh ada info-info gitu juga nggak sih kak? Ada sekarang mah udah lengkap. Kalau Oke, oke. dulu sih nggak tahu ya dari aku juga nggak ngulik juga. Ya Mm-mm, udahlah. mm-mm, Sekarang nggak mm-mm, ngarep dapat beasiswa kan. Karena mm. emang udah nggak tahu sih dari kecil emang nggak pernah se outstanding itu sih. Jadi ya Oke, udah nggak mikir oke. beasiswa apa apa ya udah akhirnya tiba-tiba nah itu ada mungkin jalannya juga kali ada Mm-mm. sharing situ terus disuruh dateng ya udah Oh, baru pas sudah dapat percobaan kedua langsung les bahasa atau emang udah les bahasa duluan? nggak les bahasa dulu Oh, jadi wow. memang dari pas nentuin terus ngomong ke Iya, orang tua kebetulan orang tua juga oh ya udah emang iya. S2 ya udah bagus ini anak pengen S2 Mm-mm. akhirnya gimana nih harus harus les bahasa oh ya udah orang tua support Ya, Masya Allah. Nah, terus kata kakak sempat kerja berarti 2017 ya sekitar atau ya 2017 ke 2018 tahun. kalau boleh tahu sedikit detail tentang kerjaan kakak waktu itu? Oke. Di 2017 itu tuh sempet sulit juga tuh nyari kerja karena Mhm. jarang ada perusahaan yang mau nerima kalau misalnya kita cuma mau kerja setahun gitu karena ngomong Oh. saya mau berangkat S2 gitu. Kan Mhm. aku juga nggak mau apa ya, nggak mau bohong di depan Ya. gitulah daripada ntar susah di belakangnya mending langsung ngomong aja. Jadi akhirnya nah ini juga jalan sih kayak dapat satu apa ya startup ya, perusahaan Oke. startup kebetulan bidangnya itu adalah bidang riset. Jadi dia riset, tapi lebih ke riset yang nantinya langsung untuk penjualan ke pasar gitu. Jadi business innovation lah. Jadi Mhm. di perusahaan itu namanya Nano Center Indonesia. Dia kayak inkubator bisnis. Jadi kita Mhm. dibagi per tim-tim gitu untuk ada ide bisnis apa nih. Nanti kita support dari segi nyariin finansialnya, nyariin potensial partner. Jadi Mhm. ya kerjanya lebih ke mikir lah, lebih ke bagian riset dan Mhm. mereka emang khusus ngembangin bisnis di teknologi gitu. Jadi Ah, ya Masya udahlah, pas Allah. banget. Jadi malah belajar banyak hal gitu, belajar kayak Mhm. gimana ngembangin bisnis, gimana ngembangin inovasi, siapa yang perlu disamperin gitu kalau di Indonesia kalau kita punya bisnis, caranya step-stepnya seperti apa. Nah itu sih. Jadi belajar di situ selama setahun. Kebetulan ada project tentang kita tuh lagi ngembangin ini turbin angin kapasitas kecil, Mhm. terus sempat masang di Bali sama di Padang, jadi ya lumayan belajar practical Mhm. experience-nya lah, karena kan di kampus nggak terlalu banyak dapet ya. Nah itu Masya sih selama Allah. setahun kerja di situ. Keren. Masya Allah. I see. Terus 2018 ke Baru Jerman. ke Jerman bulan Maret. Maret. Nah, itu di ROTH Aachen. Iya, RWTH. Oke. Nah, itu sedikit tentang sustainable energy seperti apa tuh, Kak? Ya, sustainable energy kalau sekarang kita ngomonginnya Mhm. udah sangat familiar ya, pasti semua orang sudah tahu bahkan di Indonesia pun. Jadi nah aku juga sempat pas pulang ke Indonesia kayak wah Mhm. gila nih environment untuk sustainable energy udah segininya gitu, beda banget. Jujurnya waktu 2017 tuh Mhm. jauh berbeda padahal baru cuma 4 tahun ya, cuma Mhm. dulu tuh sangat apa ya, belum jadi bidang yang seksi lah dalam artian belum Mhm. jadi bidang yang catchy yang semua semua orang anak-anak muda tuh kayak pengen ke sana gitu, belum belum Mhm. terlalu. Tapi di 2021 ini pas balik wah bener-bener sih kayak Mhm. gila, orang-orang tuh kayak ngelihatnya nih suatu bidang yang nggak kalah lah sama digital startup gitu loh, nggak kalah lah. Jadi
Ya, sustainable energy ini kan sebenarnya suatu apa ya? Bagaimana kita menyediakan energi secara lebih berkelanjutan, lebih environmental friendly gitu ya. Jadi yang tadinya kita bergantung sama batu bara, bergantung sama oil and gas, gimana sekarang kita bergantung ke energi-energi yang lebih bersih gitu, kayak energi matahari, energi angin, terus dari bioenergi juga potensial gitu. Jadi ya, tapi kan ini suatu baru, ilmu baru juga bukan sebenarnya, cuma implementasinya terutama di Indonesia kan masih sangat baru. Jadi nah, challenge itu sih yang dari segi technical, dari segi financial, dan dari segi political yang paling besar sih, itu yang jadi challenges di Indonesia sendiri. Itu yang seru lah jadinya untuk belajar hal kayak gini. Nice, Masya Allah. Terus Kak, kalau boleh tahu, selain pendidikan gitu di Jerman, Kakak selama di Jerman itu ada hobi tertentu Kak, atau ada kayak punya apa ya namanya kebiasaan baru gitu yang selama di Jerman selain di Indonesia? Di Jerman kalau kebiasaan dulu kali ya, kalau kebiasaan yang baru adalah memisahkan sampah gitu. Itu kebiasaan yang baru, karena kan nggak pernah kita sebelumnya, dan ternyata nggak susah ya, ternyata misahin sampah. Ternyata nggak susah dan ya sangat mudah lah. Nah, terus kalau hobi ya biasalah, seperti dari SD main bola. Ya ampun, iya benar. Terus lebih sering datang ke perkumpulan di teman-teman di Indonesia gitu kan. Perkumpulan PPI ya. teman-teman Indonesia, PPI atau misalnya KIA ya, Keluarga Islamakan. Karena mungkin lebih erat juga kali ya melihatnya dibandingkan di sini, nggak tahu sih. Itu yang agak aneh sebenarnya. Melihatnya malah mungkin karena kita minoritas, karena kita pendatang, jadi hubungan antar kita ya lebih dekat sih aku ngelihatnya. Terus hobi jalan-jalan paling deh. Benar. Udah kemana aja Kak Iya, di sini? ya Di lumayan Jerman. lah. Jerman lumayan lah. Lumayan. Oke. Ada tapi kayak Iya. kota-kota besar malah kayak Hamburg gitu yang belum, kayak sayang. Oke. Cuma lumayan lah kayak Bayern, Timur sih udah beberapa kota sih. Nice sih. Terus ada ini nggak Kak, shock culture tertentu yang pas Kakak datang pertama kali di Jerman? Nah, itu yang bingung sih. Malah nggak terlalu loh sebenarnya. Oke. Karena mungkin udah nyiapin dari les bahasa Jerman juga kali ya. Karena Ya. kan belajar culture juga tuh. Jadi 2 tahun lah kira-kira les. Itu yang anehnya malah nggak ngerasa culture shock. Terus mungkin karena banyak orang Indonesia juga. Oke. Oh. Terus kebetulan kan serumah sama Randy. Yang Randy kan teman SMA juga. Jadi udah deket lah. Jadi ya udah nggak, ya udah apa ya, nggak terlalu banyak sih culture shocknya sama sekali. Nggak begitu homesick gitu. Homesick mah nggak sama sekali sih. Wow. Mungkin Oke. kalau culture shock mungkin di kampus, apa ya, Gimana tuh? lebih kayak orang udik sih, orang kampung, lebih kayak orang kampung, Kok kayak gitu? nggak tahu, kayak pas apa ya, kadang-kadang dari kagum aja gitu dari segi teknologi. Si Jerman ini bener-bener, maksudnya, oh gini loh gitu, gini loh sebuah negara adidaya, sebuah negara yang teknologi maju tuh mikirin teknologi tuh segininya gitu. Itu yang sih kadang bikin kaget. Itu yang kayak abis kuliah bikin kaget, bener-bener kayak wah, kaget deh gimana. Itu sih di situ Oke. shocknya di situ. Kalau Oke. kayak budayanya mah Oke ya ya. Langsung Jerman bisa oke adaptasi. sih, Jerman oke banget. Insya Allah. Iyalah, oke lah Jerman, mungkin lebih baik mungkin dibandingkan negara-negara Asia, nggak tahu juga sih. Nice sih. Dulu pernah aku pernah sebentar di Jepang. Itu mungkin lebih culture shock dibandingkan di Jerman. Nggak tahu kenapa. Oke. Nggak tahu kenapa. Kalau ini Kak, kalau perkuliahan sendiri kayak gimana tuh maksudnya kurang lebih lah comparison S1 S2-nya gitu. Kayak dari dosennya, dari teman-temannya, atau dari pelajaran itu sendiri itu gimana tuh Kak? Kurang lebih. Kalau dari dosen yang pertama, Oke. ini percaya nggak percaya, dosen jauh lebih demanding dosen Indonesia. Jauh lebih demanding. Mereka jauh lebih, yaitu lebih strict, jelas, lebih demanding itu artinya gini, lebih kita mengharapkan lebih gitu dari kamu gitu loh. Jadi dia, nah kalau di Jerman kan gak peduli ya, Iya. maksudnya kayak lebih kayak ya udahlah gitu. Nah itu sih dari segi dosennya. Kalau dari segi pelajarannya,
dibilang lebih susah, jelas sih kayaknya lebih susah ya, jelas lebih susah. Terutama kalau kita bandingin dengan S1 dengan S1-nya ya. Karena rata-rata Iya. emang S2 tuh sebenarnya lebih gampang daripada S1. Karena dia lebih ke Mhm. implementasi, lebih ke praktikal. Mhm. Jadi kalau S1 kan lebih ke dasar. Nah, Mhm. kalau kita bandingin S1 dengan S1 sudah pasti susah di Jerman. Itu sudah pasti. Nah, tapi serunya apa ya? Serunya di sini environment-nya mendukung. Di Jerman, di Jerman environment-nya mendukung. Iya. Jadi walaupun susah, tapi kita belajar gitu loh. Hmm. Ada tempat belajar yang memadai, terus teman-temannya juga belajar gitu. Apalagi kita mikirnya udah, apalagi aku maksudnya udah mikir kita udah jauh-jauh ke Jerman, satu, dua, ini dibayarin loh sama negara. Hmm. Ya mosok sih nggak belajar gitu loh. Jadi walaupun pelajarannya susah, ya tetap karena environment yang mendukung ya, kayak jadi ya oke-oke aja gitu. Paling yang paling besar ya masalah bahasa sih. Oke, ya. Itu sih yang paling besar masalah bahasa. Kalau ini Kak, kolega teman-teman apa? Teman kuliah? Kalau temen ya aku nggak terlalu punya banyak teman luar Indonesia ya sebenarnya. Mhm. Cuma ini sih yang orang pasti ngeliat orang Jerman tuh agak dingin ya, Mhm. dingin, Mhm. kaku. Kalau kaku iya emang, tapi di awal doang sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya kita udah kenal itu biasa aja sebenarnya itu sih yang. Tapi kadang emang barrier di depan itu tuh kalau misalnya bagi teman-teman yang pengen kuliah di Jerman, memang mereka punya barrier di depan itu menurut aku yang tebel memang tebel. Tapi kalau udah kita break break Masuk. barrier itu sih udah kayak orang normal aja sebenarnya. I see. Iya, cuma ya itulah tantangannya, apalagi bahasa kan aku sih nggak terlalu menguasai ya, karena ya apa ya 2 tahun di sana nggak akan cukup untuk belajar sampai sampai fluently gitu. Masih ada barrier lah bahasa, itu jadi barrier yang besar sih untuk berteman dengan orang Jerman. Oke, kalau boleh tahu Kakak waktu S2 bahasa Inggris atau bahasa Jerman? Bahasa Jerman, Oh, wow, Masya bahasa Allah. Jerman. Tapi emang gini sih, Iya, ada iya. apa ya? Sangat beda kalau misalnya Vorlesung kan gampang ya. Dengerinnya kan satu arah, Iya. terus si dosen ngomongnya formal, ngomongnya nggak Hmm. terlalu cepet-cepet. Tapi kalau misalnya sudah kita masuk ke dalam grup diskusi, grup debat, apalagi kalau misalnya kehidupan sehari-hari, kadang-kadang mereka pakai kata-kata apa ya, umgangssprachenya lah, Oh atau ya. kata-kata slang yang mungkin memang ya kita nggak bakal dapat itu Asal. di Iya, iya. tempat les gitu. Nah itu yang Iya. sulit sih sebenarnya. Dan semakin kita nggak tahu tuh rasa PD-nya itu kan semakin hilang sebenarnya. Itu yang berat banget sih, itu yang berat banget. Nah itu ya ya itulah tantangannya. Cuma kalau bisa dibilang suatu hal yang aku sesalin ya, atau ya lumayan sesalin lah, di Mhm. bagian situnya sih aku nyerah ke terhadap Masuk. barrier itu sih, itu nyerah. Oke, Itu yang kalau bisa diulang nih, itu oke. yang harusnya aku perbaikin sih. Oh, paham. Hmm. I see. Makasih banyak loh Kak ceritanya. Aku baru tahu banget sih yang apalagi perbandingan S1 S2 lumayan gitu buat apalagi adikku belum sekolah. Maksudnya belum masuk kuliah kan. Jadi Nah, bagus nih, bagus nih, bagus banget. kalau Baik. kalau aku saran sih nggak tahu ya. Aku selalu saran kalau S1, Iya. apalagi kalau misalnya ada kepikiran bekerja atau misalnya tumbuh dewasa di Indonesia ya, aku saran S1 di Indonesia dulu. Kalau aku selalu menyarankan orang seperti itu karena aku S1 di Jerman sama sekali tidak mudah. Sama sekali tidak mudah. Satu dari segi bahasa, dua dari segi pelajaran, tiga lingkungan. Tahu banget lah, aku ngerasain banget anak-anak baru lulus SMA 18 tahun itu kan rasa pengen mainnya sangat besar ya. Hmm. Dan di Jerman difasilitasi hal seperti itu Hmm. dengan kuliah nggak pakai absen, nggak ada Hmm. tugas, itu kan sangat difasilitasi untuk seperti dan peluang gagalnya sangat besar. Jadi aku sangat sangat Hmm. sebenarnya sangat kagum dengan anak-anak S1 yang berhasil bertahan, berhasil survive sampai sampai lulus itu tuh wah bener-bener apa ya hebat lah gitu karena susahnya bukan main. Tapi makanya kalau misalnya aku nyaranin orang selalu aku bilangnya S1 kalau mau di Indonesia dulu karena kita nggak tahu semua orang Iya. kuat seperti anak-anak S1 di Jerman apa enggak gitu kan. Jadi Hmm. kalau aku selalu saran S1 di Indonesia dulu, kalau emang pengen punya keinginan untuk kuliah di luar ya S2 karena jalurnya akan lebih mudah gitu. Akan Hmm. lebih mudah dibandingkan S1.
Itu kalau emang mau berkarir di Indonesia kan ya Kalau mau katanya berkarir di dapat. Indonesia, iya, iya, iya. I see. Nah ini Karena kalau gini, ya ya ya. karena sedikit banyak kita juga harus tahu environment di Indonesia seperti apa. Oh paham. Jadi environment pekerjaan di Indonesia seperti apa kalau emang kita mau balik. Tapi kalau kita emang ya udahlah, gue pengen tinggal di luar negeri, misalnya di Jerman, ya udah pilihan kamu gitu ya, silakan go out secepat-cepatnya gitu. Karena emang kecuali kita pengen ada kepinginan kerja di Indonesia lagi, nah itu sebaiknya paling nggak dia tahu dulu nih environment seperti apa biar nggak culture shock pas balik ke Indonesianya. Itu yang Paham. lebih bahaya sebenarnya. Tiba-tiba pas balik ke Indonesia, loh kok gini, loh kok gitu, loh kok begini ya. Nah itu yang sebenarnya harus dihindarkan. Tapi kalau misalnya dia udah S1 di Indonesia, udah tahu dunia pekerjaan atau dunia perkuliahan atau orang-orangnya seperti apa ya, jadi pas ntar balik ke Indonesia dia udah kayak, oh ya udah gitu, Hmm. wajar gitu sih saran aku. Jadi kalau nggak salah juga kata siapa ya, kata temennya mama, emang kalau misalnya di Indo, masa S1 di Indo, maksudnya mungkin alternatif kayak gitu karena juga membangun link juga gitu. Jadi pas udah Benar, kerjanya juga iya, enak. iya. Jadi tahu gitu harus ke Mm-mm. siapa gitu. Mm-mm. Jadi tahu pas di Indonesianya jalurnya gitu, step-stepnya Ya. untuk meraih karir tuh kayak gimana gitu loh. Mm-mm. Gitu sih, saran aku sih gitu. Iya. Kalau emang pengen balik ke Indonesia, tapi kalau enggak ya nggak masalah, malah bagus gitu. Tapi ingat, sangat sulit S1 di Jerman, sangat. Itu harus Kita diingat. harus menyemangati dong, harus encourage dong Enggak, teman-teman yang lain. aku nggak bisa. Aku soalnya ngelihat sendiri bagaimana sulitnya. Jadi aku emang aku pengen encourage lu kayak Iya. apa? Wah ini harus di encourage orang keluar negeri. Tapi kalau pas dilihat di sananya ya, Mm. kayaknya mereka harus tahu juga gitu loh Nggak sesulit apa paham. gitu. Iya Jadi sih. biar Iya sih. orang tua juga nggak kecewa gitu kan, kasihan Oh juga gitu loh. Aku paham. sih nggak, dan ya sulit banget. Tapi emang kalau lu bisa eh, lewatin itu ya, mendapatkan apa ya, sesuatu yang lebih dari sekedar kuliah itu Hmm. sih. Jadi as a person dia sangat improve, Oke oke yang paham. jelas. Masya Allah. Itu sih. Jadi kan nggak kepikiran karir di sini, udah kan udah S2 sini lanjut gitu. Ah, jadi kalau emang LPDP harus pulang, Oh, oke oke harus oke pulang. oke. Ada bahkan di kontrakku tuh ada durasi harus pulang sebanyak Oh, berapa tahun gitu ya. Ya aku sih masih mm. pengen kalau bisa menyelesaikan itu paling tidak. Ya ya ya. Ya. Cuma kalau keinginan balik ke Jerman pasti ada lah. Pasti Hmm. ada, mungkin untuk S3, tapi untuk, ya ada lah. Karena kan kita nggak bisa mungkiri ya. Iya ngeliat tahu. Kita nggak bisa mungkiri enak hidup di sana. Kita tuh nggak bisa mungkiri lah. Apalagi kalau kita mikir udah punya keluarga, Ya untuk ya ya. anak, itu kan Ya, ya. ya di sana kan enak lah gitu. Pasti Sip, sip. ada. Cuma ya itu sih masih mikirin apa steppingnya juga sih, gimana supaya Hmm. bisa balik ke Jerman atau misalnya ntar paling tidak S3 atau setelah S3 mau pulang atau mau di sana, itu masih sampai saat ini masih dipikirin lah steppingnya kayak Hmm. gimana baiknya gitu. Nice sih. Sip Kak, Mas Kak. Makasih banyak. Mas Kak, by the way, ada nggak Kak waktu selama di Jerman kenangan atau yang paling memorable banget gitu Kak di Jerman? Yang mungkin kalau di Indo tuh Kakak nggak dapet. Apa ya di Jerman, Atau terlalu banyak? terlalu banyak ya. Yang jelas sih ya itu sih, yang saat dimana sehabis kuliah itu, bukannya semester 1 ya, aku inget banget semester 1 masuk kelas tuh setelah kuliah, bukannya pusing, bukannya apa, tapi kayak bengong, kayak wah, kaget sih itu. Kayak kadang aku tepuk tangan setelah kuliah, nggak tahu kenapa. Heeh. Kayak, wah gila ini teknologi, maksudnya ini orang mikirin sampai segini ya. Itu sih yang bener-bener Oh, kayak, wah itu yang bener-bener kayak mikir gue nggak salah nih kuliah di Jerman. oh, Itu Masya sih Allah. bener-bener kayak habis kuliah semester 1 sih, itu bener-bener kayak Mm-mm. wah parah ini. Oke, gini loh orang mikirin teknologi tuh harusnya seperti ini gitu. Ah, Dunia tuh harusnya tuh mikirnya gini gitu. Itu bener-bener iya. bener-bener kayak itu di situ sih, kayak wah bener-bener karena kan kita nggak tahu ya di Mm-mm. Jerman, kita ngomongin teknologi banget sih. Di Mm-mm. saat kita bisa bebas ngomongin teknologi tanpa terbentur masalah Mm-mm. sosial, tanpa terbentur masalah ekonomi, nggak banyak lah, nggak sebanyak di Mm-mm. Indonesia. Indonesia kita pasti mikirnya nanti
bisa dijual, bisa dibeli apa enggak, Iya. terus ini diterima masyarakat apa enggak. Tapi kalau misalnya kemarin waktu belajar benar-benar dikondisikan environment ya udah kita mikirin dari segi teknologi ya seperti ini gitu loh harusnya. Cuma nggak lupa emang ada aspek-aspek sosial yang emang juga dilibatkan gitu. Cuma itu kita bisa mikir benar-benar bebas gitu loh. Itu yang momen-momen semester 1 yang benar-benar bikin gak nyesel sih kuliah di Jerman. Oh, jadi cara pikir untuk Cara di pikirnya bidang benar teknologinya. untuk solving the Wow. problems tuh benar-benar wah gila Iya, sih. iya. Gila benar-benar itu yang Oke. takjub. Nice, Masya Allah. Terus kalau boleh tahu kakak tadi pulang 2020, berarti sempat dapat pandemi nggak sih? Atau sebelum? Di sini di Waktu Jerman dapat 2000 iya dapat ya kan mulai 2020. Maret ya, kakak Mulai pulang Maret, pulang Juli. Juli. Itu Itu udah bedanya mulai. gimana Nah, tuh? untungnya jadi untungnya dari segi aku ada untungnya juga mungkin pandemi karena Jerman jadi tidak seenak itu. Kan jadi satu tidak bebas jalan-jalan. Iya, itu Itu yang jelas. Apalagi waktu emang dulu emang lagi tesis kan jadi emang ya udah nggak bisa jalan-jalan jadi nggak ya pas udah aja emang gitu. pas aja gitu nggak jalan-jalan terus ya pandemi kan sempet yang bulan-bulan Maret tuh kan kosong banget tuh Iya, jalanan terus aku sempet harus setiap hari ke kampus tuh gara-gara lagi pengujian jadi ngerasain banget bener-bener nih kan kok kayak gini amat ya itu bener-bener ada salah satu ketemu doktoran dari Indonesia Pak George itu kayak ketemu di jalanan depan Hanseman tuh kayak seneng banget gitu. Bapak ngapain? Oh, saya belanja. Itu benar-benar kayak biasanya ketemu dia biasa aja gitu. Banget. Itu perasaan-perasaan kayak gitu sih kayak apalagi puasa ya. Puasa tuh kan wah, aku juga sempet ini nggak tahu sih. Nggak tahu apa ya diberi apa sama Allah ya cuma aku sempat waktu 2019 tuh mikir wah ini enak deh puasa di sini gitu. Ya Allah tuh tahun depan nggak bisa puasa harusnya kan aku udah pulang tuh harusnya aku pulang Maret kan kalau misalnya sesuai jadwal karena aku ada 2,5 tahun lah jadi harusnya aku 2 tahun kan Maret terus nggak bisa puasa kayak mikir kayaknya enakan puasa di sini nih karena kan apa deket ya nggak tahu sih ngerasanya kayak nggak tahu deket terus setiap buka puasa bareng gitu sama yang lain jadi kayak enak nih kayak di sini gitu. Tapi kan harus pulang sebenarnya kan. Cuma ya udah wah ya Allah enak juga nih kalau puasa tahun depan di sini. Tahunya beneran dikasih. Tapi pandemi jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah lengkap doanya. Makanya kurang lengkap. Bener cuma bilang iya kan bener cuma bilang mau puasa di sini dikabulin. Harusnya spesifik gitu mau sama teman-teman lagi bisa ini. Itu makanya bener-bener ya udahlah kita nikmatin aja makanya untungnya walaupun nggak bisa itu kan akhir-akhir masih yang ada makanan-makanan yang dia teranterin gitu kan jadi masih kalau Sabtu Minggu masih buka bareng teman-teman lah beberapa gitu. Terus yang kerasa sepinya itu sih kalau pandemi nggak tahu kalau sekarang gimana masih normal sih tapi masa kan aku udah beberapa podcast sama teman-teman tapi yang di luar Aachen ya kalau di Aachen itu sekarang udah ada toko yang pakai termin, pakai jadwal ketemu untuk masuk ke tokonya dan kota-kota lain katanya nggak ada kayak bingung sendiri kayak hebat banget Aachen. Iya kan jadi waktu itu aku ingat banget aku waktu itu keluar kayak udah lama banget kan terus kayak ada barang yang aku mau beli terus aku mau ke toko itu terus kayak harus bikin termin terus jadi aku baru bisa beli barangnya besok udah. Lah kok aneh banget? Gak tahu kayak aku kira setiap kota ternyata kata teman-teman kayak di luar enggak di Aachen doang nih baru gitu sih tapi emang sepi nggak sesepi yang waktu Maret sih udah kayak normal sih terus juga yang di jalan-jalan sih udah nggak pada pakai masker cuma kalau udah masuk ruangan masuk transportasi gitu pakai masker wajib nggak pada pakai masker ya gitu agak lebih susah dibilangin orang Jerman sih dibanding orang Indonesia kayaknya entah lah ya untuk masalah pakai masker Jerman lebih susah diatur masalah itu sih ya orang beda-beda ya iya gitu Kak makasih banyak loh Masya Allah aku senang sih maksudnya kayak aku S2 baru kakak ya mungkin yang beasiswa dari misalnya S1 di Indo gitu kan terus S2 jadi aku baru tahu banget banyak hal gitu kan Masya Allah makasih terus Kak sedikit aku penasaran
Dikit aja waktu flashback. Kakak masih ingat gak awal kita ketemu atau enggak waktu first impression ngeliat lu Lala pertama kali? Pertama kali ketemu mungkin acara-acara KIA kali ya. Oh, Kayaknya sih karena memang ya itulah mungkin nih acara KIA, acara KIA ya. Acara nah, KIA kayaknya deh. Iya. Pertama kali ketemu ya pertama kali ya bingung lah. mana? Aku aja sampai sekarang nggak bisa bedain. Oh, percaya, Ya, percaya. dulu tuh cuma dari sepatu yang aku ingat. Oh, oke, Sepatunya oke. Lulu sama Lala tuh biru sama oranye kalau nggak salah. Oh iya benar. Itu Sama jadi aku kalau juga. ketemu di Bilal juga, nah masalahnya tuh kan kamu beda dua-duanya tuh nama suku katanya kan Lulu, Lala, jadi nggak bisa kita kalau misalnya Ani sama Ana kan kita bisa panggil An gitu kan, An aja gitu, mau Ani mau Ana tetap Oh, An gitu malah. kan. Kalau Lulu Lala kan nggak bisa, jadi kayak apa? Ya udahlah, Malah biasanya langsung orang. nggak bisa bedain sama sekali loh, sama sekali Hmm, aku juga nggak bisa. Nah itu kayak acara sih. KIA sih, Kak, aku masih ingat tahu Kak pertama kali. kan? Jadi pertama kali aku ketemu Kakak. Jadi ini ceritanya lucu banget sih. Aku juga nggak tahu kenapa inget ya. Jadi jadi aku turun dari bus di bus halte Hansoman. Sebelum Hansoman Kaiserplatz yang deket Aquis Plaza. Ah, Nah, itu kan turun tuh gitu kan. Terus aku kan lewat jembatan Penyeberangan. Terus habis itu kayak aku lihat nih ada dua orang gitu kan. Tapi samar. Aku kayak dari oh awal aku iya lihat iya ini iya. orang Indo gitu kan. Terus habis itu jaywalking kan kakak Ah, bener-bener nggak lewat lah nggak ada ini kan rambu lalu lintas. Maksudnya nggak ada zebra cross atau apa karena emang waktu itu kan emang lampu merah gitu. ah, Maksudnya jaywalking lah Fakso jadi kayak nggak mungkin orang Indo kayaknya nggak bakal melanggar peraturan lalu lintas gitu kan aku gitu. Kayak aku yakin itu orang Indo gitu sampai ah, saking ininya aku kayak orang mana kayak gitu kan. Saya udah fit jalan baru tuh di jalan kayak kakak kan duluan di depan kan ah, sama Kak Randy gitu kan aku di ah, belakang terus habis itu mundur atau gimana sih kak? Pokoknya balik badan terus kayak nyapa aku kayak nanya orang Indo ya terus akhirnya ngobrol dari situ itu yang aku ingat. oh ingat ingat itu deket-deket ini deh, kayak deket-deket apa itu loh, toko Turki yang Aksa, itu apa sih? Aku lupa deh. Aksa kan? Aksa ya deket deket-deket Aksa deh Iya di kayaknya. situ. Iya 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 deket-deket ingat 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 deket-deket Aksa. Itu Iya aku iya inget banget. iya Tapi iya itu. maksudnya kalau disapa kan jadi aku bukan kalau disapa maksudnya karena disapa akhirnya aku tahu itu orang Indo terus jadi Hmm. pertama kali kenal Kak Randy Kak Raffi gitu. Seneng sih Iya aku. kayaknya deh. Iya kayaknya aku juga. Oh Kayaknya iya ya, aku ingat tuh ya. aku inget banget Iya Kak. kayak di situ ya benar-benar aku sama Randy. Aku juga itu orang itu tuh kayak si Randy bilang itu orang itu. Oh iya udah deh. Sapa. Oh iya udah. Nah itu pokoknya nggak tahu abis itu nggak tahu kalau kamu kembar juga kan. Tapi akhirnya kayak Randy Bener. tahu deh kalau nggak salah. Itu kayak dulu Oh, dia punya oke. kembaran Lala gitu kayak dia mulai Ya kenalin. ampun. Kayaknya Oke. gitu kayak Randy pernah iya itu Terus sih. ada satu lagi Kak. Aku agak sedikit banyak loh Kak. Memori tentang Kakak. Waktu itu kita pernah ketemu, ya mungkin kakak nggak tahu ya itu Lalata Lulu kan ya, jadi nggak Nah, kebayangkan itu kenangannya sama siapa. Ini di toaster, di toaster. gedung toaster, itu kan Hah? gedung yang dekat Super C. Nah itu aku lagi belajar sama Iya. Kak Iqbal, terus kakak ada ini, Oh iya iya. itu Ya yang Om Iqbal ya. satu, Iya 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 tahu tahu. Om Iya iya Iqbal? iya. Yang kamu sama Iqbal kan ya? Oh iya, iya benar Iqbal. Nah. Aku tadi dengernya Om Iqbal, sorry sorry. Oh Iya iya itu Kak iya iya. Iqbal. Nah. Terus sama yang terakhir saya ingat ya mungkin Idul Adha itu. Aku ingatnya Idul Adha sih yang pas di Yang aduh apa sih yang di namanya? WCTL siapa yang kerja di WCTL? Aku. Nah iya sempat ketemu ini si Simo Oh, Sidang. Iya sempat aku inget itu. Simo Sidang. Iya iya. oh iya benar. Itu aku juga seneng banget tuh. Kayak kaget juga Iya. sih. Ternyata kakak kenal sama istrinya, aku kenal sama Simonya Iya. kan. Itu lucu Aku banget juga kayak sih. lah ngapain sih Lulu ini kesini? Oh ternyata kerja di WCTL. Nggak Oh nyangka juga iya, bakal ketemu orang Indo kan karena sama namanya bener. Simo Jerman tua pasti. Mana WCTL kan kayak apa ya dunia lain istilahnya. Karena kan itu kan salah satu institut tertop lah ya di RWTH kan. Iya Jadi benar. inilah terprestis. Jadi kita kan sebagai orang yang biasa-biasa saja agak kayak malu-malu gitu kan masuk ini kok keren banget kayak gini. Iya. Kita ya dulu. Oh iya. Iya bener, Masya Iya Allah. itu. Oh makasih ya, itu aku lupa. Makasih loh udah Nah, ingetin. agak itu ingat itu aku ingat. udah, udah sedikit kurang lebih seperti itu. Makasih, makasih. Iya sama terakhir Um, itu yang ngantri makanan sih aku. Ngantri makanan. aku anterin makanan.
Cuma nggak tahu yang ngambil siapa. Itu kan yang Hanseman kan rumah kamu dulu, terakhir tuh It, yang apartemen bagus deh. bukan semen, aku kan deket Bushov jatuhnya. Iya, Busof ya. Iya, belakang Ah. depannya Eurogress ya. Iya benar di situ. Ah, ya situ, Mm. ya. Oh. Turunan kan, turunan. Mm-mm. Ya, ya Oh, tempat. aku ingat sekarang. Nah, itu tempat Iya, nganter iya, ya. iya, iya. Kakak kalau nggak salah nunggu di bawah deh, kalau nggak salah Tunggu ya di nggak sih? bawah, bener, iya. Ah, Masya Allah. Iya, Ya, kakak kenapa pokoknya nggak naik ganti-gantian deh. coba? Ya nggak tahu, kita mah nunggu di bawah aja deh. Iya udah. Iya, Itu iya, iya. rame-rame ya Maaf, tinggalnya maaf. emang. Heeh. Kenapa? Rame-rame tinggalnya apa berdua aja? Berdua aja sama Lala. Oh, berdua aja. Oh. Mm-mm. Ya Siap. itu terakhir sih itu sih pengantar makanan itu buat buka. Benar puasa ya. Hmm. Oke, kasih banyak Kak. Terus aku ke pertanyaan terakhir. Kalau boleh tahu harapan sama rencana Kak ke depan gimana? Sekarang kebetulan nih project di kantor ini sih paling Oke. tidak akan berjalan sampai 2020 berapa ya? 2023 akhir lah. Jadi 2000 Dua, tiga. Oke. Desember 2023. Jadi paling tidak mungkin akan tetap bekerja di GIZ Mhm. sampai 2023. Kita nggak tahu aku mau ada niat untuk kembali ke Jerman untuk S3. Cuma itu Masya tadi Allah. stepping stone-nya masih dirancang lah, Mm-mm. masih disusun, terus masih mempertimbangkan ke depannya mau gimana karena kita nggak bisa S3 terus abis itu mau ngapain gitu kan, apalagi untuk di umur sekarang gini udah nggak bisa nggak bisa YOLO lah, nggak bisa nggak bisa barbar lah gitu. Dulu mah kita ya udah S2 Jerman deh, udah terus ngapain Hmm. terserah gitu kan. Kalau sekarang Explore. harus jelas lah, udah mulai jelas lah, harus jelas lah mau ngapain. Nah itu lagi Hmm. dipikir, tapi insya Allah sih masih ada target ke Jerman sih, insya Allah. Semoga Allah mudahkan Kak. Iya. Kasih banyak Kak atas Siap, bincang-bincangnya, atas banyak sama-sama ya, makasih ya sharingnya, lu. update-nya, Juga. seru banget. Siap-siap, semoga juga ke depannya bisa keep in touch terus Kak. Amin ya, insya Allah. Saya sama healthy juga di sana. Siap, sama-sama. Mohon maaf lahir batin dari dulu Lala. Oh iya, sama-sama Lulala. Aku pamit. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Dah.